Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Aditya Arya Wicaksana dengan NIM 4421701, Prodi D4 Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Mustika Widowati sebagai pembimbing 1 dan Bapak Iwan Budiono sebagai pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan e-banking dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Kendal. Di Indonesia, perbankan dilaksanakan dalam sistem perbankan ganda, yang di mana terdapat dua sistem operasi perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga yang fungsinya hampir sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam atau hukum syariat Islam. Bank syariah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan jasa dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka akan berpengaruh pada keputusan masyarakat dalam memilih ataupun melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Semakin meningkatnya pertumbuhan dunia perbankan yang didukung oleh berbagai strategi pemasaran yang berfokus pada nasabah merupakan salah satu hal yang saat ini banyak diterapkan di seluruh lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya dan juga demi terciptanya keloyalitasan nasabah dengan meningkatkan kualitasnya baik dari segi pelayanan, kepercayaan, sampai dengan pemanfaatan teknologi digital. Keloyalitasan merupakan aset yang paling penting bagi sebuah perusahaan dan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan serta keberlanjutan suatu perusahaan. Mempertahankan nasabah dan menjaga loyalitasnya merupakan hal yang sangat penting dan menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Seiring berjalannya waktu, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang juga diikuti dengan pertumbuhan bisnis e-commerce. Dunia perbankan pun dituntut untuk bisa mengikuti tren transaksi digital di mana persaingan yang muncul bukan hanya persaingan dalam model biasa, akan tetapi lebih mengedepankan pada persaingan dengan model digital, termasuk dalam hal cashless payment, branchless banking, sampai dengan hadirnya sektor baru di industri dalam bentuk e-community, fintech, dan e-banking. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menuntut lembaga keuangan harus mengubah berbagai proses bisnis dan transaksi serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan lembaga keuangan terhadap para nasabahnya. E-banking merupakan salah satu aplikasi bisnis yang memberikan kemudahan dalam pelayanan perbankan. E-banking sendiri memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui internet secara cepat dan terpercaya. Dalam praktiknya, e-banking mampu memberikan kemudahan bagi penggunanya. Selain dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan secara langsung tanpa harus datang ke bank atau ke ATM. E-banking membuka strategi baru, paradigma baru, dan struktur baru bagi bank, di mana bank dihadapkan dengan tantangan dan kesempatan baru. Sesuai dengan teori ekonomi dan yang menjelaskan bahwa dengan penetrasi yang cepat dalam penerapan teknologi digital akan mengarahkan kemajuan teknologi pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perbankan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing dan mendominasi pasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tentulah setiap bank memiliki perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya mengenai urgensi dari sebuah fenomena digital banking. Penerapan digital banking system pada perbankan syariah juga dirasa kurang agresif dibandingkan dengan perbankan konvensional. Akan lebih menguntungkan lagi jika perbankan syariah mulai berinovasi untuk mengembangkan sistem digital pada sistem perbankannya, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hadirnya e-banking akan lebih menghemat biaya operasional dari perbankan syariah
mengingat kemampuan penghimpunan dana perbankan syariah yang masih kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, hasil penelitian terdahulu dan teori pendukung yang relevan mengenai variabel loyalitas nasabah, layanan e-banking, dan kepercayaan, maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana signifikansi pengaruh kualitas pelayanan, layanan e-banking, dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal? Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal? Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh layanan e-banking secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal? Yang keempat, bagaimana signifikansi pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh kualitas pelayanan, layanan e-banking, dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas nasabah. Yang kedua, menganalisis signifikansi pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Menganalisis signifikansi pengaruh layanan e-banking secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Yang terakhir, menganalisis signifikansi pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi dalam mengembangkan penelitian mengenai kualitas pelayanan, layanan e-banking, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal, serta mendukung teori-teori penelitian sebelumnya dan dapat membantu memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah agar dapat memaksimalkan manajemen pemasaran dalam upayanya meningkatkan loyalitas nasabah. Selanjutnya ada kajian teori self-qual dan dimensi Carter. Self-qual atau service quality yang diusulkan oleh para suraman memang telah banyak digunakan dalam industri jasa seperti perbankan. Dimensi self-qual yang diusulkan oleh para suraman terdapat 5, yaitu assurance, reliability, tangibility, empathy, dan responsiveness. Kelebihan dari self-qual antara lain adalah bahwa service quality yang diterima sebagai bentuk standar untuk menilai dimensi-dimensi yang berbeda dari kualitas jasa telah dibuktikan valid dalam beberapa situasi jasa, telah terbukti keandalannya, instrumennya tidak banyak sehingga pelanggan dan pegawai pun dapat mengisinya dengan cepat, dan memiliki prosedur analisis yang sudah standar untuk membantu menginterpretasikan hasil. Namun, apabila kelima dimensi tersebut diterapkan di perbankan syariah, cenderung akan menilai hal-hal normatif. Penambahan dimensi di dalam self-qual agar lebih sesuai dengan industri di mana akan diukur kualitas layanannya dalam hal ini sangat diperlukan. Karena bank syariah memiliki karakteristik lain jika dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu menerapkan prinsip syariah di dalam sistem perbankannya. Model charter atau self-qual yang terbaru merupakan salah satu model yang dikembangkan oleh Abdul Qawi Othman dan Lynn Owen untuk mendefinisikan dan mengukur layanan kualitas perbankan Islam dan berguna sebagai alat penilaian kualitas. Model ini dibentuk karena model self-qual kurang cocok diterapkan bagi perbankan syariah, dikarenakan terdapat unsur syariah compliance yang harus diemban oleh perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai bank yang menerapkan prinsip Islam, Islami juga mengikuti prinsip-prinsip ekonomi.
Oleh karena itu, jika model software hanya menggunakan dimensi dalam pengukuran kualitas jasa, maka pada model charter menggunakan 6 dimensi dalam pengukurannya dengan menambahkan unsur kepatuhan syariah atau syariah compliance, sehingga model ini terdiri dari syariah compliance, syariah assurance, syariah reliability, syariah tangible, syariah empathy, dan syariah responsiveness. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis pertama yaitu kualitas pelayanan dan layanan e-banking serta kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis 2, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Yang ketiga, layanan e-banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang keempat, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan ini merupakan gambar dari kerangka pemikiran atau mode penelitian dari penelitian ini. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian terapan kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian dalam bentuk hubungan sebab akibat antara beberapa konsep atau strategi atau variabel yang dikembangkan dalam manajemen. Penelitian kausalitas menggambarkan adanya hubungan sebab akibat yang kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh kualitas pelayanan, layanan e-banking, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kendal. Dengan metode pengumpulan datanya adalah pendistribusian kuesioner kepada beberapa nasabah, dan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi linear berganda. Untuk selanjutnya ada jenis dan sumber data. Berdasarkan penjelasan di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah data primer yang digunakan dari kuesioner atau yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kendal, dan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari studi pustaka terhadap beberapa jurnal, buku, maupun sumber lain dari internet yang memuat tentang PT Bank Syariah Mandiri. Jadi berdasarkan sifatnya itu data kuantitatif, kemudian menggunakan data cross. Yang selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan pendekatan non-probability sampling, yaitu pemilihan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis atau metode samplingnya digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Untuk teknik pengumpulan datanya itu dengan menggunakan survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar dalam bentuk Google Form yang akan disebar ke beberapa nasabah yang menggunakan e-banking pastinya. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan beberapa uji. Yang pertama, uji kualitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji multikolenialitas, uji heterogeneisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis. Dan kemudian analisis data yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 25. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.